Pemirsa, diet karnivora mungkin merupakan metode diet yang paling diimpikan oleh orang-orang yang suka mengonsumsi daging. Diet ini seluruhnya terdiri dari daging-dagingan dan produk hewani, serta bebas dari sayur-sayuran. Diet karnivora diklaim membantu menurunkan berat badan, memperbaiki suasana hati, hingga mengendalikan gula darah. Para pendukung diet karnivora juga menganjurkan untuk mengonsumsi potongan daging berlemak untuk memenuhi kebutuhan energi harian. Diet karnivora mendorong untuk minum air dan kaldu tulang, tapi teh, kopi, dan minuman lainnya yang terbuat dari tumbuhan tidak disarankan karena memiliki metode yang sangat membatasi dan bahkan menghapus sepenuhnya sebagian besar kelompok makanan. Ada banyak kekurangan dalam diet karnivora, di antaranya tinggi lemak, kolesterol, dan natrium. Kekurangan nutrisi dari tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, tidak memberikan serat. Itulah mengapa diet karnivora bisa menyebabkan sembelit pada beberapa orang. Itulah penjelasan mengenai diet karnivora. Bila pemirsa ingin mencobanya, ada baiknya membicarakan terlebih dahulu dengan dokter gizi Anda. Nah pemirsa, emangnya kalau ngomongin soal daging-dagingan, ini kayaknya favorit semua orang ya. Betul. Karena rasanya enak banget, apalagi kalau di grill ya dokter. Betul. Ya. Betul, apalagi sekarang tuh lagi hype banget kan. Ada all you can eat lah, terus makanan Korea, makanan Jepang, semuanya pakai daging ya kan. Nah ini mengenai daging juga kita masih membahas antraks bersama dengan Dr. Robert Sinto. Tadi kita juga ada pertanyaan nih dok yang belum terjawab. Gimana sih caranya membedakan daging ini sudah terinfeksi antraks atau belum? Silakan dok. Ya, jadi susah-susah gampang ya membedakan, harus ahlinya yang melihat. Jadi biasanya sebetulnya tukang potong dagingnya itu sudah bisa mengidentifikasi kecurigaannya. Tentu kalau hewannya belum terdiagnosis ya, kalau memang hewannya sudah tahu antraks ya jangan lagi dipotong, langsung kubur. Nah tapi kalau memang hewannya belum terdiagnosis, biasa saat pemotongan pemotong daging itu bisa melihat dagingnya warnanya akan menjadi lebih hitam. Oh, warnanya jadi lebih hitam. Ya, biasa kan merah daging biasa darah seperti gitu ini ya. Ya, dok ya, berarti ya. Nah, kalau memang dia terinfeksi antraks, biasanya dagingnya berwarna lebih hitam, dan satu lagi yang akan dicek oleh mereka adalah limpa. Limpa hewan tersebut akan warnanya lebih hitam dan bentuknya rusak. Nah itu berarti ciri dari pemotongan memang ini dicurigai antraks. Tapi kalau ini berarti ini adalah contoh daging yang sehat ya? Sehat baik, berarti ya dok tidak ya? kehitaman. Ini ada hitam-hitamnya nggak apa-apa nih dok? Enggak, hitamnya bukan hitam. Nggak sehitam, harus lebih hitam lagi ya dok ya? Hitam seperti kalau gambarannya kaki diabetes, busuk, nah hitam seperti demikian. Jadi memang gambarnya tidak segar. Seperti ini ya, meja. Ya dok ya, waduh, seperti remote TV gitu ya. Benar-benar hitam gitu ya. Ya, karena aliran darahnya tidak baik ke daging tersebut, sehingga daging yang dipotong tersebut tidak mendapat aliran darah, jadi hitam. Jadinya hitam, jadi ya udah mati gitu ya dagingnya ya. Oke, mengenai antraks kita masih punya fakta mitos. Ini dia dokter. Antraks merupakan penyakit yang bersifat zoonosis alias menular dari hewan ke manusia. Penularannya dengan berbagai cara, diantaranya bakteri akan masuk dan menginfeksi tubuh melalui luka. Namun fakta atau mitos, orang yang terinfeksi bakteri antraks dapat menulari orang lain. Ya, ini adalah mitos karena antraks itu masuk dalam kelompok zoonosis yang artinya penularannya pada manusia dari hewan. Tapi manusia ke manusia lain tidak menular. Tidak menular. Kecuali memang sama-sama manusia tertular dari sumber yang sama ya. Tapi bukan manusia menularkan pada manusia lain. Jadi benar-benar dari hewan ke manusia. Dan transmisinya bagaimana dok? Tadi dari jalurnya. Dari makanan bisa pencernaan berarti. Kemudian yang kedua dari hirup. Dihirup ya sporanya ya dok ya. Lalu satu kemudian lagi yang terakhir? kontak. Jadi kalau pelaku pemotongan atau kita kontak dengan hewannya tanpa menggunakan sarung tangan, kemudian kita ada luka, nah sporanya bisa masuk menempel pada daerah luka tersebut, nah itu akan menjadi penularan pada manusia. Jadi penularannya 3 itu ya, lumayan bahaya juga ya dok, bahkan bisa dari pernafasan juga sporanya bisa masuk ya. Terus juga tadi apa tadi? Pernafasan, makanan yang dimakan sama kontak ya. Potong. Nah ini sebenarnya mungkin banyak yang bertanya-tanya nih dok, ini kalau misalnya kita sudah terinfeksi, apakah bisa sembuh dan pengobatannya itu apa sih?
Ya, jadi bisa jawabannya. Kita punya antibiotiknya untuk antraks. Yang sulit itu kan satu kecenderungan masyarakat untuk berobat. Iya. Apalagi kalau ini kita bicara masalah lingkungan dan hewan, berarti mungkin yang keadaan ekonominya tidak memadai sehingga mengabaikan keluhan-keluhan. Sehingga kalau message-nya adalah kalau memang kita mencurigai datang ke dokter, nanti dokter akan melakukan pengobatan. Tadi saya sudah singgung pengobatannya dengan antibiotik, bisa minum, bisa disuntik. Dan kemudian yang lain pentingnya bukan hanya melindungi orang yang sudah bergejala saja, tapi nanti tim dari puskesmas tempat akan melakukan pemeriksaan pada orang-orang lain yang terpapar. Siapa aja yang makan daging itu yang belum bergejala. Nah, itu akan dikasih pencegahan supaya dia jangan sampai bergejala. Jadi pengobatannya bisa pengobatan untuk yang sudah bergejala ataupun pengobatan pencegahan. Gitu ya. Nah, ini kita bakal membahas lagi nih ya, Dok. Pasti masih banyak sekali pertanyaan masyarakat mengenai antraks. Tapi jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat.